Karunia tugas kerasulan. Refleksi pagi 2049. Surat Galatia dituliskan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Paulus memandang tugas kerasulannya ini? Mari kita lihat Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 9 diceritakan bagaimana Saulus yang hendak pergi ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan bertemu dengan Yesus Kristus secara ajaib. Setelah itu, Saulus bertobat dan namanya diubah menjadi Paulus. Pengalaman luar biasa ini meyakinkannya bahwa tugas kerasulannya itu terjadi hanya karena pengutusan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan Allah Bapa. Saudara-saudara, pertemuan Saulus dalam perjalanan ke Damsyik dengan Yesus Kristus itu merupakan titik balik dari kehidupan Saulus, sang penganiaya jemaat Tuhan, menjadi Paulus, Rasul Yesus Kristus. Pertobatan Rasul Paulus ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah Bapa melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kerasulan Paulus ini benar-benar bukan karena manusia dan bukan oleh seorang manusia. Semuanya hanya terjadi karena Allah saja. Dengan keyakinan ini, tak heran kalau kemudian Rasul Paulus benar-benar mendedikasikan kehidupan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar menyimak apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus di kitab Galatia ini. Demi berita Injil yang murni. Refleksi pagi 2050. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui surat Galatia ini rupanya juga menjadi ungkapan keprihatinan orang percaya yang bersama-sama Rasul Paulus seperti yang disampaikan di Galatia 1 ayat 2 dan 3. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, surat Galatia dituliskan Rasul Paulus untuk mengingatkan berbagai jemaat di wilayah Galatia tentang ajaran sesat yang tidak sejalan dengan Injil Yesus Kristus. Di dalam kebersamaan umat percaya, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melimpahi selalu. Saudara-saudara, jemaat-jemaat di wilayah Galatia adalah jemaat yang bukan berlatar belakang Yahudi. Rupanya ada orang-orang berlatar belakang Yahudi yang menekankan bahwa orang percaya dari latar belakang bukan Yahudi haruslah mengikuti adat istiadat Yahudi supaya dikenan Allah. Hal ini tentu tidaklah sesuai dengan berita Injil Yesus Kristus. Oleh karena itulah, Rasul Paulus menuliskan surat Galatia untuk memberikan teguran dan nasihat untuk jemaat-jemaat di Galatia supaya bertobat dan kembali ke berita Injil yang murni. Pesan surat Galatia ini sangatlah penting juga bagi orang percaya di masa kini untuk hidup dalam berita Injil yang murni, supaya kita semua dapat hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Penebusan Kristus. Refleksi pagi 2051.
keyakinan iman sangat penting seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus Kristus di awal surat Galatia. Mari kita simak Galatia 1 ayat 4 dan 5. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menyampaikan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa kepala si ular, yaitu iblis, akan diremukkan, dan tumit anak keturunan manusia itu akan diremukkan oleh iblis. Hal ini digenapi dalam kedatangan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk mati demi menebus dosa. Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang begitu besar telah nampak secara nyata dalam peristiwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, seperti yang dinyatakan Rasul Paulus di 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Melaluinya, manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus akan dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga manusia dapat hidup dalam relasi yang baik dengan Allah. Dengan kesadaran akan kebenaran ini, marilah kita memperteguh iman kita pada penebusan Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah saja.